Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Teror dari penagih hutang seperti ini jadi momok tersendiri bagi para peminjam uang dari penyedia jasa pinjaman online. Banyak masyarakat yang terjerat bunga yang tinggi hingga tak mampu membayar hutangnya. Baru-baru ini kasus guru honorer di Semarang yang hutangnya melambung jadi ratusan juta ramai di media sosial. Afifah meminjam 3,7 juta rupiah namun harus kembalikan 206 juta rupiah. Aplikasi Pohon Uangku itu adalah induknya, jadi di dalamnya masih ada rantai-rantai anggota keluarga yang lain. Bayangan saya itu, yang saya dapat itu paling tidak 5 juta ya, kalau plus bunganya ya paling enggak ya 5.500.000. Tapi ternyata ketika ditransfer itu masuk yang ke rekening saya hanya 3.740.000. Akhirnya karena saya takut, karena saya juga hanya perempuan biasa ya Mas ya, tanpa pikir panjang, pokoknya kepiye carane saya ora diince meneh. Akhirnya saya merangkul aplikasi yang masih di dalam satu Indo itu untuk melunasi aplikasi yang tadi 3 itu. Hal serupa dialami ibu rumah tangga ini. Berawal dari 2 aplikasi pinjaman, kini ia harus berjibaku dalam jerat belasan aplikasi piutang dengan nilai tunggakan hingga puluhan juta rupiah. Awal tuh saya pinjam di 2 aplikasi dan limitnya pun di bawah 1 juta ya Mas, dari 800.000 dan 700.000. Sampai akhirnya saya tidak bisa membayar 2 aplikasi tersebut. Untuk menutup hutang tersebut, saya ambil lagi dari aplikasi yang lainnya. Nah, dari yang tidak terdaftar itu, saya merasa terjebak. Untuk tenor yang dijanjikan 15 hari, ternyata 5 hari pun saya sudah ditagih dengan cara intimidasi dan menyebar foto saya pada saat saya selfie. Untuk semuanya yang harus saya bayarkan adalah 30 juta. Suku bunga yang tak mudah ditebak membuat banyak masyarakat terjebak. Seperti pria yang satu ini, pinjaman ratusan ribu yang ia ajukan sukses tumbuhkan bunga tinggi dalam waktu singkat. Pinjam 700, jangka waktu seminggu, lambat 2 hari, ngembaliinnya 1.200.000. Nah saya WA, nggak bisa, kalau ke online kayak gitu kan nggak bisa Mas. Akhirnya ya mau nggak mau lah, uang itu saya pakai, namanya udah terlanjur saya pinjam. Cuman mungkin ya yang salah saya, lambat sampai 2 hari. Nah nama saya ini disebar yang ada di HP saya. Lembaga Bantuan Hukum mencatat, hingga 2021 tak kurang dari 7.962 laporan jerat piutang pinjaman online telah masuk. Dan gak sedikit yang akhirnya membuat mereka stressful gitu kan. Dengan pinjaman yang gak seberapa, bunga yang sangat tinggi, data mereka diakses sedemikian rupa, bahkan sampai ke penyebaran data pribadi tadi ya dalam proses penagihan. Setidaknya ada 6 tindak pidana lah yang terjadi. Kami temui salah seorang mantan pegawai perusahaan finansial teknologi atau fintech. Pengakuan yang mencengangkan kami dapat. Bergeliat bak lintah darat, para oknum sengaja memasang jebakan yang menjadi sistem. Biasanya akan jatuh tempo. Nasabah ini akan panik nih, mulai panik mau pinjam di mana lagi gitu untuk nutupin hutang yang sudah berjalan ini. Ada yang mereka sampai pinjam sama orang atau mereka coba lagi di aplikasi lain. ACC nih disetujui, dia akan tutup yang sudah jatuh tempo dong. Ternyata aplikasi-aplikasi itu sebenarnya adalah di bawah satu atasan yang sama gitu. Banyak dari petinggi-petinggi fintech tidak cuma punya 2-3 aplikasi, bahkan puluhan. Tenor pendek, ancaman jual beli data nasabah hingga menggiring masyarakat agar kembali berhutang untuk menutup hutang jadi modus yang dilakukan. Semua penagihan dilakukan pihak ketiga yang merupakan debt collector yang berlindung di balik topeng perusahaan call center. Jadi mereka akan kirimkan pancingan, telemarketing itu akan berusaha memfollow up nasabah untuk menawarkan pinjaman yang lebih besar di aplikasi lain, di lebih banyak aplikasi. Otomatis sebagai customer, sebagai nasabah yang butuh uang, mulai tertarik dong, oh lumayan nih bisa nih, pinjam lagi. Berdasarkan data dari OJK hingga 2021, hanya ada 131 perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan juga berizin. Sisanya bisa dikatakan bodong dan bahkan melakukan cara-cara menyebarkan data diri dalam penagihan utang piutang. Maka dari itu, waspada lakukan pinjaman online.
Berdasar data Badan Pusat Statistik, hingga 2020 terdapat 26,42 juta penduduk miskin di Indonesia. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tak memiliki rekening bank, jadikan kehadiran pinjaman online dengan tawaran dana segar tanpa syarat memberatkan, sangat menggoda. Tapi yang perlu diingat good people, jangan sampai terjerat pinjaman online apalagi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Anand Surya, Bagus Darmawan melaporkan.